uh, premi yang akan dibayarkan itu adalah 10% atau bisa dibilang gini, jaminan yang diberikan itu adalah 10 kali dari premi yang dibayar. Berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso, wartawan media asuransi dalam program podcast TV Asuransi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru, nggak baru-baru amat sebenarnya, tapi di Indonesia termasuk yang baru, yaitu asuransi parametrik. Dan sekarang kita bicara asuransi parametrik syariah. Kita kemas dengan tema asuransi parametrik syariah, perlindungan untuk petani kopi. Bersama saya sudah hadir orang yang tepat untuk berbicara tentang ini, yaitu Ibu Auralusia Rimadiana. Ibu Ima, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah Pak Edi. Alhamdulillah. Semoga Bapak juga lagi sehat. Alhamdulillah sehat semua. Dan tidak terpleset lidahnya karena masa yang sulit ya Pak. Ibu Auralusia Rimadiana atau panggilannya Ibu Ima adalah Chief Sales and Distribution Officer PT Zurich General Takaful Indonesia. Beberapa menit ke depan kita akan berbicara seputar apa sih asuransi parametrik, khususnya parametrik syariah, dan kenapa ini menjadi penting karena memberikan perlindungan bagi mungkin ribuan atau bahkan nantinya jutaan petani kopi di Indonesia. Bu Ima, gimana ceritanya sampai kemudian Zurich Takaful ini meluncurkan produk yang namanya asuransi parametrik syariah? Oke, terima kasih Pak kesempatannya untuk bercerita tentang bagaimana kami sebagai salah satu perusahaan yang berada di ekosistem syariah dan utamanya adalah insurance syariah meluncurkan produk yang seperti Bapak bilang, dibilang baru ya baru, dibilang nggak baru juga nggak baru. Sebenarnya parametrik sudah biasa ya banyak didengar kalau di industri asuransi. Tapi buat kami memang ini adalah produk baru karena memang baru sekarang Zurich di Indonesia dan terutama adalah Zurich Syariah mengeluarkan sebuah produk yang basisnya adalah sebuah parameter, makanya disebut parametrik gitu ya Pak. Nah, berawal tentu saja dari karena kami itu di asuransi syariah, kita ingin benar-benar bisa menyasar ke seluruh masyarakat, baik itu dari kalangan yang tersentuh oleh financial inclusion ataupun yang tidak gitu. Nah, seperti kita ketahui, kebanyakan kalau petani ini bisa dibilang kalau pakai istilahnya orang bank nggak bankable gitu ya Pak. Jadi mereka itu bisa dibilang tuh kesentuh bank aja enggak, apalagi kesentuh asuransi. Mungkin alhamdulillah dari BPJS ya Pak. Kebanyakan dari mereka udah kena gitu. Udah kena ya. Jadi kalau dibilang nggak asuransi sama sekali mungkin nggak benar juga. Tetapi kalau kita nyatakan asuransi yang benar-benar bagian yang mereka sebenarnya bisa mentransfer risiko usaha dan segala macamnya itu yang mungkin belum ada, belum mereka pikirkan dan belum ada. Sehingga dari sana ada satu konsultan kami yang kemudian memang namanya Blue Marble itu secara Zurich global memang banyak memberikan informasi-informasi produk. Nah, dari merekalah kemudian kita berbicara bahwa ada bagian dari produk parametrik ini yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Kenapa dikembangkan di Indonesia? Karena Blue Marble ini bekerja sama juga dengan para buyer dari kopi. Kopi di Indonesia ini kan sangat ngetop ya Pak di luar. Apalagi kopi Gayo. Ada beberapa produsen kopi di dunia ini yang kemudian memilih kopi di Aceh, yaitu kopi di Gayo ini sebagai produk unggulan mereka. Mereka beli dan mereka pakai. Dan mereka lah yang bertemu dengan petani. Dan petani-petani ini kemudian mereka lihat mereka lihat asuransi ini. Mereka membutuhkan jaminan. Membutuhkan jaminan. Menjaga supaya benar-benar kelangsungan petani ini berjalan terus gitu. Kan kalau mereka nggak punya dana akibat panen mereka yang mungkin gagal kayak gitu, akhirnya mereka lama-lama akan dikhawatirkan itu ya, meninggalkan bisnis pertanian ini, bisnis nanam kopi ini. Karena tidak prospektif. Tidak prospektif. Kalau duitnya lagi nggak ada Pak, mau nanam kopi gimana gitu ya. Mendingan ganti kali balik nggak tahu apakah industri yang lain dan segala macam atau malah kebun yang lain. Jadi mereka melihat bahwa ada kebutuhan ini gitu. Dan mereka berbicara dengan kami dan kami melihat juga bahwa ya Indonesia ini adalah produsen kopi nomor 4 terbesar di dunia. Kepala keluarga yang terlibat dalam perkebunan kopi ini hampir
lebih dari 1,8 juta. Artinya ini adalah sesuatu yang akan berefek banyak jika kemudian petani-petani kopi ini terjaga stabilitas keuangannya gitu. Nah, mereka padahal sebenarnya terpapar dengan kondisi akan mengalami masalah jika ternyata hasil panennya tidak sesuai dengan harapan akibat terutama apa? Terutama cuaca yang tidak baik. Pasti sih panen itu tidak hanya karena cuaca, tetapi penelitian menunjukkan bahwa cuacanya ini lebih spesifik lagi nih Pak, curah hujan. Curah hujan yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit dalam berpengaruh besar. Sehingga kemudian dari hasil penelitian tersebut dan kemudian kita melihat juga ternyata produsen buyer ini juga memang khusus di Aceh dan Bapak tahu sendiri kan Aceh ada konon di sana ya Pak. Kemudian kita mari kita jalankan, kita berikan jaminan asuransi parametrik indeks cuaca yang covernya benar-benar spesifik kepada curah hujan untuk petani kopi ini sehingga pada saat mereka panennya tidak bagus hasilnya mereka akan bisa memperoleh jaminan perlindungan, mereka bisa meneruskan usaha pertaniannya dengan jaminan ini dan juga mereka bisa menjaga kehidupan kelangsungan kebutuhan keluarganya. Dan cuaca parameternya. Karena sesuatu yang mudah diidentifikasi oleh sebuah alat atau sebuah di sini kita ngambil data satelit ya Pak, dari data satelit yang tidak membuat orang itu harus debatable gitu Pak. Semuanya udah terukur. Nggak kemudian ini kok benar kok banyak kok ini sedikit kok enggak, curah hujan ya ditangkap dengan satelit itu jelas curah hujannya jumlahnya sekian dan itu sudah kita ukur lebih dahulu atau dianalisa lebih dahulu sebenarnya berapa sih curah hujan yang tidak tepat untuk tumbuhnya kopi yang di masa diharapkan. Berbunga sampai berbuah sampai panen. Bunga sendiri, panen sendiri beda nih Pak. Gitu kira-kira Pak. Jadi kita melihat ini adalah bagian dari kita bisa menyasar masyarakat yang memang pada posisi pakai istilah bank aja ya Pak ya, nggak bankable tadi gitu, supaya mereka benar-benar paham bahwa mentransfer resiko atau men-share risiko kalau di asuransi syariah, men-share risiko itu perlu loh, sehingga pada saat Anda sedang kesulitan, Anda memperoleh sebuah jaminan pada saat orang lain yang kesulitan dan Anda baik-baik saja, ini adalah sistem tolong-menolong yang terjadi di dalam asuransi syariah. Nah, yang dipakai ukuran adalah cuaca, parameter cuaca. Jadi artinya kalau curah hujannya kurang dari tertentu sehingga gagal panen, dia bisa klaim. Melebihi tertentu, gagal panen dia bisa klaim. Nah, kalau ternyata kurang atau lebih ini mereka merasa tidak gagal panen, bisa klaim atau enggak? Jadi gini Pak, di sini kita Zurich secara global yang berarti juga Zurich Syariah di Indonesia itu mengedepankan strategi simplifikasi, inovasi dan juga digitalisasi. Jadi simplifikasi, inovasi dan digitalisasi tiga ini adalah yang kita pikirkan selalu pada saat kita mau meluncurkan produk atau mau me-reach customer kita gitu. Nah, di produk parametrik ini 3 kondisi itu tuh tercapai. Tiga-tiganya. Betul. Kenapa? Simplifikasi. Yang tadi Bapak bilang, kalau kemudian orangnya nggak ngerasa gagal, dia bisa apakah dia kemudian bisa klaim atau tidak misalnya gitu ya. Jadi ini produk ini petaninya nggak perlu klaim Pak. Kenapa? Karena parameter yang kita tangkap dari satelit tadi, yang kemudian kita hitung, mencapai parameternya, jaminan itu akan langsung kita bayarkan kepada petani. Dia merasakan klaim, merasakan gagal panen ataupun tidak. Jadi memang bisa jadi ada potensi dispute di sana. Pada saat si petaninya bilang, saya gagal kok nggak bayar klaim. Tapi curah hujannya kita lihat memang tidak masih sesuai dengan parameter. Masih ada di dalam. Betul. Range-nya. Nah itu bisa jadi kemungkinan itu terjadi ya akibat mungkin histori data yang kita sudah ambil dari satelit selama 30 tahun ini adalah sesuatu yang anomali bisa jadi. Tapi kita berharap yang seperti itu
kemungkinannya kecil gitu lah ya. Nah, tadi kan simplifikasi Pak ya. Iya. Inovasi karena kita menggunakan data satelit. Oke. Dan Kita 30 tahun ya? 30 tahun data satelit yang dikumpulkan oleh perusahaan yang kita pegang datanya ini melalui konsultan kami Blue Iya. Marble. Dan digitalisasi. Kenapa? Karena semuanya tercatat dalam website. Jadi Oke. sebenarnya data itu tuh ada. Kita nggak bisa manipulasi, kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa lakukan apa-apa karena memang data itu tercatat hari ke hari setiap daerah per daerah. Nah, data itulah yang akan membuat kita bisa menunjukkan kepada petani Iya. parameternya tercapai, kami bayar. Mereka merasa gagal, andai terjadi gitu ya Pak. Kemudian datang ke kami, ya kalau memang parameternya belum tercapai, ya klaim itu tidak akan terbayarkan karena memang parameter dari satelit itu yang kami pegang. Jadi simplifikasinya adalah kalau di luar parameter yang ditetapkan, entah kurang atau lebih, apapun yang terjadi bayar. Klaim dibayar. Jadi meskipun petani kaget-kaget loh, panen saya masih bagus, kok dapat duit? Nah itu karena kita bicara parameter gitu kan, parameternya terpenuhi untuk membayar. Selama parameter-parameter yang ada itu memenuhi untuk membayar, jurih akan membayarkan. Betul. Jadi sekali, Pak. Tidak perlu nunggu ada yang klaim atau enggak klaim, ada yang merasa gagal atau gagal itu. Nah, cuma ada risikonya tadi ya Bu. Betul. Jika petani merasa gagal panen tetapi ternyata parameternya tidak tercapai, tidak bisa tidak mendapatkan santunan lah ya istilahnya semacam itu ya. Bentuknya santunan. Bentuknya santunan itu. Tidak bisa memperoleh jaminan santunan ini. Karena bisa jadi ya Pak, penyebabnya gitu. Jangan-jangan faktor yang lain. Oke. Nah, saya bukan petani kopi Bu, nggak tahu dalam setahun itu berasa berbunga itu berapa kali sih? Oke. Jadi, nah di sini agak bukan rigid juga sih, tapi uniknya ya, uniknya produk ini. Produk ini setiap kita luncurkan di sebuah daerah, kita harus melakukan analisa lebih dahulu. Karena berbeda daerah, masa panennya itu bisa berbeda. Ada daerah yang memang sampai dan 1 tahun itu panen 2 kali. Tapi ada juga yang tidak. Nah, kita spesifik saja ke Aceh atau Kabupaten Bener Meriah yang sekarang itu kita sudah punya produknya, punya parameternya itu adalah Kabupaten Bener Meriah. Di sana kebetulan mereka panen 2 kali, Pak. 2 kali setahun. Panen 2 kali setahun sehingga masa jadi santunan 100% itu kita bagi ke 4 kali klaim. Dalam setahun? 1 tahun. Pada saat berbunga, parameter hujannya tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan, ada klaim di panen yang rayanya itu tuh di bunga raya pertama itu 30%, lalu panen raya pertama 30%. Nah, mereka masih ada berbunga lagi tuh dalam 1 tahun, yang sekali lagi. Bunga kedua. Yang bunganya lebih sedikit ya. Itu kalau ternyata parameternya tidak mencapai lagi itu 20%, dan kemudian panen yang kedua 20% lagi. Jadi total 100%. Amit-amit dan sampai apa. Kalau sampai kemudian ternyata kondisi cuaca memang sedang tidak bagus di sana, curah hujannya terus-menerus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani, mereka akan memperoleh klaim total 100%. Dan masa pertanggungan memang setahun ya? Masa pertanggungan setahun. Jadi bayar premi misalnya apakah tahun bayar premi Januari berlaku sampai Desember gitu kan? Betul. Jadi kemudian dalam setahun bisa 4 kali klaim. Kalau misalnya nih masa panen bunga pertama, panen pertama bagus, keduanya aja yang klaim. Atau sebaliknya seperti itu ya. Masa pertama. Jadi berapa sih? Ngitungnya bagaimana ngitung preminya ini gitu loh, dan kemudian pertanggungannya itu berapa gitu Bu? Oke. Jadi memang karena ini kan santunan gitu ya Pak, dan dari hasil analisa sebenarnya waktu awal kita melihat adalah menghitungnya dari kebutuhan. Kebutuhan petani itu bertanam dan pada saat masa dari jeda mereka untuk kemudian dapat panen lagi gitu. Itu sebenarnya kebutuhan mereka berapa sih? Nah, dari angka tersebut kemudian kita lihat dan kemudian dari hasil analisa di negara lain, histori-histori yang ada, premi yang akan dibayarkan itu adalah 10% atau bisa dibilang gini, jaminan yang diberikan itu adalah 10 kali dari premi yang dibayar. Karena kembali lagi kalau dia menyebutkan angka yang makin tinggi, preminya juga makin besar. Betul sekali. Itu. Udah berapa ribu Bu petani?
Saat ini di pilot project kita ini 1.500 lebih. Kita memang sedang berdiskusi terus untuk men-scale up si project ini. Tapi memang kita ingin melihat nih Pak, siklus pertama nih, apa yang terjadi nih? Apakah kemudian data yang ada dan segalanya sesuai dengan apa yang kita sudah pikirkan dan siapkan dari awal, dan kemudian juga balik lagi, ini kan petani ya Pak, mereka sendiri kan sebenarnya masih berpikir, saya itu tuh beneran nggak sih membutuhkan? Ini harus ada pengalaman, harus ada cerita di sini bahwa memang petani ini dari produk yang kita berikan bermanfaat, mereka memang menghasilkan. Nah, scale up-nya baru kemudian akan kita perbesar. Kita sedang berbincang dengan banyak stakeholder untuk hal ini. 1.500 lebih itu hanya di satu kabupaten ya, Bener Meriah? Satu kabupaten, dan itu bukan total petani, karena kalau di satu Bener Meriah itu aja itu mungkin petaninya sekitar hampir 100.000 kali ya. Satu Aceh ya Pak. Satu Aceh mayoritas di daerah sana ya. Dia dataran tinggi, jadi kopinya juga jadi kopi kalau mahal. kita bicara kopi Aceh itu tersentralisasi di daerah Bener Meriah itu ya? Beberapa kalau Gayo ya? Gayo, sekitar Bener Meriah itu ada, tapi ya memang paling utamanya di sana. Jadi kalau kemudian di Bener Meriah itu seluruh petani di area situ diasuransikan mungkin sekitar 50.000 hampir berapa. Memang itulah yang menjadi pemikiran kita, bahwa lebih baik kita konsentrasi di sana dulu, seperti apa sih kejadiannya, kita scale up di sana, kita bicara stakeholder di sana. Pada saat kita sudah merasa yakin, ada satu lokasi lain yang sedang kita pikirin. Nah, balik lagi Pak, setiap pindah lokasi ngitung lagi, beda lagi. harus ngitung lagi. Di situ uniknya yang membuat kita juga tidak terlalu gegabah untuk kemana-mana, dilebarkan kemana-mana gitu. Betul, ya, daerah lain. Jadi tadi kan kita lebarin ke petani lain dulu, habis ini ke daerah lain, habis ini produk lain, komoditi lain. Ini mulai kapan? Memikirkannya sudah 1 tahun Pak. 1 tahun. Kemudian mulai diluncurkannya September tahun ini, 2022. Nah, tadi kan saya ilustrasinya kan Januari sampai Desember gitu ya. Nah, ketika diluncurkan September 2022, ini langsung pertanggungan berlaku setahun sampai Agustus tahun depan? Betul sekali Pak. Kalau panen rayanya itu di bulan apa sih Bu? Kalau yang di Bener Meriah ini panen rayanya di bulan Februari Maret, seingat saya itu Februari Maret itu ada panen raya, dan juga di Agustus September. Jadi mereka ini kemarin habis selesai panen. Jadi sekarang istilahnya musim yang baru. Ini musim baru ya. Musim baru bunga, nanti panen raya Januari Maret. Tapi di November Desember ini seharusnya ada panen kecil nih mereka. Gitu. Jadi sebenarnya bukan tanaman yang musiman ya. Sepanjang tahun sebenarnya ada. Tapi nggak banyak. Tapi yang benar-benar disebut panen itu tadi 2 kali itu. Januari, sekitar bulan Februari Maret, dan 1 kali lagi nanti di sekitar bulan Agustus September. Tetapi di Agustus itu juga mulai berbunga kemarin, makanya nanti ini kita Januari akan lihat apakah hujan dari mulai September ke sekarang untuk bunga mereka ini mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Nah Bu, kalau kita bicara tentang sesuatu yang baru gitu ya, menjual sesuatu yang baru itu kan nggak gampang gitu ya. Apalagi ini benar-benar baru nih. Maksudnya saya aja belum begitu sering mendengar tentang parametrik ini. Nah, kemudian petani, tadi Ibu kan bilang bahwa mereka perlu atau enggak, ini perlu diyakinkan. Artinya sosialisasi. Nah, Ibu tadi menyebutkan juga ada stakeholder. Jadi sampai bisa mendapatkan 1.500 ini, upaya apa yang dilakukan? Jadi memang betul-betul produk ini, terutama kopi ya Pak, butuh stakeholdernya. Stakeholdernya kan banyak ya. Ada pembeli, bayarnya lokal, ada yang bayarnya importir, ada pengumpul di sana, ada juga koperasi, dan juga pasti pemerintah. Nah, kalau untuk yang kita lakukan ini adalah memang ada importir di sana, ada buyer di sana, dan kemudian ada koperasi dan ada pengumpul. Nah, dari koperasi dan pengumpul di sini kita ngobrol sama mereka, lalu kita bicara bahkan di ininya Pak,
rapat anggota tahunan. Oh, di Kita- koperasi-koperasi itu. Di koperasi. Ini kebetulan hanya baru 4 koperasi nih Pak. Baru Jadi koperasi. di rapat anggota tahunan koperasi itu kita ngobrol, kita bicara sama mereka, kita ceritain, lalu kita membantu mereka mensosialisasikan ke kelompok-kelompok taninya si operasi ini. Kita memanfaatkan penyuluh pertanian mereka. Oh, yang sudah mendampingi mereka bertahun-tahun bahkan ya. Untuk hal yang lain. Nah, ini kita memberikan training pada para penyuluh, beberapa penyuluh pertanian ini yang kemudian mereka memberikan informasi tentang produk ini ke petaninya langsung. Sehingga akhirnya sebagian besar 95 itu Sebagian anggota besar, koperasi betul, juga ya. betul. Oke. Semuanya anggota koperasi, Oh, malah Pak. semuanya anggota koperasi. Ya, karena kita belum menjual satuan. Kita menjualnya melalui koperasi. Oke. Jadi satu koperasi dengan sekian ratus anggota semuanya. Tidak beli. semuanya. Oh. Jadi kalau kebetulan ini adalah mungkin sekitar 50% dari anggota voluntary koperasi. ya. Voluntary. Oke. Nah, ke depan nih Bu. Ke depan tadi kan Ibu mengatakan kalau pindah lokasi juga pasti ngitung baru segala macam. Nah, sementara potensinya di sini pun masih besar sekali kan. Apakah sudah kebayang nih tahun depan gitu akan berapa lagi yang mau diwujudkan? Berapa petani lagi mau dirangkul gitu? Kalau target sih memang kita berharap paling tidak sekitar 5.000 sampai 6.000 petani di tahun depan, termasuk perpanjangan dari yang sekarang, Pak. Karena kan balik lagi tuh, karena ada siklus itu memang kita mungkin nggak juga jualannya ini kayak model tiap hari gitu ya, nggak bisa gitu ya. Modelnya adalah siklus gitu. Kita berharap 6.000 petani bisa kita ajak untuk bergabung menjadi peserta dari asuransi parametrik ini. Ya, semoga bisa lebih dari itu, tapi paling tidak saat ini ada potensi dari koperasi yang berapa yang sama dan juga dari stakeholder yang memang saat ini sudah membantu kami, kita ada potensi di 6.000. Dan itu sekitar 1.500 ada di Jawa Barat. Oh, ada kendala nggak Bu? Terutama yang di Aceh ini? Banyak sih Pak. Ya balik lagi tuh. Bahasa ngejelasin ngejelasin kepada orang yang ngerti asuransi aja kan gak gampang ya Pak, apalagi ngejelasin kepada orang yang masih melihat asuransi itu apa, asuransi parametrik indeks cuaca gitu. Jadi banyak masih kendalanya. Jadi makanya kita ingin mencari model yang simple untuk bisa mendeliver ini. Nah itu mungkin ininya apa ya, clue-nya yang sedang kita cari, gimana ya caranya ngomong A, petaninya langsung yes. Itu tantangan ya. Tantangan, Pak. Dan pengalaman setahun ini itu luar biasa. Belum challenging ya. Challenging Banget ya. Nah, kalau ke depan kita bicara ke depan, apakah ada daerah-daerah yang lain yang memang punya kopi unggulan? Kan kalau kita bicara kopi kan ada kopi yang specialty coffee gitu kan. Ada daerah-daerah khusus yang penghasil kopi itu. Ada yang kopi yang ya kopi istilahnya kopi pasaran lah. Ini apakah Robusta ya Pak ya? Ya, apakah nanti akan kemana nih arahnya nih? Jadi benar sekali, maksudnya memang kalau kita bicara cuma jumlah petani, yang paling banyak itu di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan. Jumlah petani terbanyak itu daerah Sumatera Selatan, Jambi, daerah sekitar segitu tuh. Sampai Lampung. Bengkulu sampai Lampung. Itu paling banyak jumlah petani. Tapi mungkin mereka banyak dataran rendah ya. Kalau dataran rendah itu kan yang tadi Bapak bilang kopinya itu mungkin banyak jumlahnya, tapi tidak terlalu spesial secara nama gitu ya. Jadi itu pun akan kita sasar, tapi kita sedang mencari, balik lagi, stakeholdernya. Harus ada orang yang mengajak, memiliki kebutuhan, membuat itu menjadi sesuatu yang dirasakan kebutuhannya gitu. Kita harus melihat apakah memang ada stakeholder yang merasakan kebutuhan itu, baik itu dari sisi petani, koperasinya. Kayak yang di Meriah ini tuh, kalau dari pihak koperasinya sendiri Pak, mereka merasa bahwa ini memang sesuatu yang petani mereka harus punya. Pemerintah kebetulan kita sempat ada hari petani di sana, ketemu sama Pak Bupati juga, mereka merasa bahwa ini bagus, ini sesuatu yang harus dimiliki oleh petani. Nah, mencari yang seperti itu untuk di daerah lain. Kita juga ingin menyasar ke daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu juga petani kopi cukup banyak, dan itu lumayan, dataran tinggi rendah juga ada. Ya, habis ini ada daerah-daerah lain akan kita sasar.
tapi kita ingin lebih dalam dulu di Benar Meriah. Nah, karena potensi juga masih banyak Masih ya. banyak. Pelan-pelan. Datanya ada, Yes. potensi masih banyak, fokus di situ dulu. Karena semua stakeholder-nya sudah dalam ekosistem yang sama ya. Betul. Bahasanya udah sama. Bahasanya sudah sama. Bahasanya udah sama. Gitu. Bahasanya udah sama. Kita perdalam aja di daerah yang memang bahasanya sudah sama. Mudah-mudahan ini akan bisa kita jadikan gambaran story buat daerah lain bahwa ini loh ada sesuatu yang dinikmati oleh petani dari asuransi parametrik indeks cuaca Zurich Syariah ini. Nah, sekarang tadi kan anggota koperasi yang sudah menjadi peserta asuransi ini. Itu mekanismenya mereka bayar preminya lewat koperasi atau gimana? Ya, betul. Menjadi koperasi yang membayar ke kami. Oh, oke. Mungkin koperasi memperoleh dananya sebagian dari premium sertifikasi yang kayak gitu-gitu tuh Pak. Kalau di koperasi dan juga di pertanian itu ada beberapa sertifikasi dari kalau mereka sebagai eksportir tuh mereka ada sertifikasi tertentu, dapat premi-premi tertentu. Nah, ini bagian yang bisa menjadi sumber untuk pembayaran premi asuransi. Dan sebenarnya bagi pihak koperasi manapun ya, ini juga semacam keuntungan ya. Jadi anggota koperasi dapat privilege-nya ini loh, termasuk diasuransikan istilahnya. Betul banget. Meskipun mungkin kayak yang sekarang pilot project kita, petani juga tetap harus membayar, tapi mungkin porsinya yang bisa didesain untuk berbeda-beda. Tapi itu bukan kami yang melakukan, itu lebih ke koperasi. Difasilitasi oleh koperasi. Betul. Nah, tadi Ibu bilang data bisa diakses di website dan itu terbuka transparan. Ini petani ini pengalaman yang sudah jalan ini apakah mereka cukup aktif gitu melihat data cuacanya? Nah, ini yang masih terkendala. Terkendalanya adalah akses di website tadi masih harus dibuka pakai alat khusus. Oh gitu. Jadi ini masih harus dibantu oleh konsultan kami. Kita sedang mencoba dan berusaha untuk dashboardnya ini bisa benar-benar muncul di petani ini Pak. Tapi sekarang belum. Jadi masih harus didorong. Datanya masih diolah oleh konsultan. Estimasi butuh berapa lama lagi? Karena kalau untuk klaim pertama ini sekitar bulan Januari nanti. Kalau misalkan terjadi klaim itu adanya di Januari. Jadi mari kita lihat nanti ya Pak. Jadi apakah suatu ketika nanti perkembangannya itu data misalnya data curah hujan mingguan itu bisa semacam di-blast ke mereka gitu? Sampai ke sana atau enggak? Kami harapkannya malah harian Pak. Oh, oke. Tapi belum bisa. Maksudnya bukan belum bisa. Karena harus pakai alat tadi itu belum, tapi mesti pakainya masih bulanan. Oke. Tapi ya bulanan juga belum kelihatan kan Pak curah hujannya. Baru September. Tapi dengan development yang dilakukan terus-menerus ini akan suatu ketika akan ke sana ya? Harapannya seperti itu. Betul banget. Karena kan kemarin terjadi gempa gitu ya. Jadi kita seluruh TV udah gempa data sekian gitu kan. Ini nanti kita harapannya seluruh peserta asuransinya punya alat yang bisa mereka lihat, oh curah hujan bakalan segini, curah hujan adalah segini dari kemarin. Jadi mereka juga tahu, mungkin bisa mereka pakai juga untuk melihat besok saya harus ngapain di ladangnya dia gitu ya. Karena kan harapannya kan bukan salah klaim nih. Mau tembus nih. Bukan bisa klaim nih. Nah, tapi kan untuk kehidupan mereka bertani. Jadi dia tahu bahwa wah curah hujan bulan ini berbahaya bagi saya. Itu harapan kita untuk teknologi value edit-nya ya. Iya kan. Karena kalau bicara teknologi pertanian kan kita bicara skala yang kecil, kita bicara rumah kaca kan. Betul. Sehingga orang bisa panen melon kapanpun. Bahkan di negara-negara Timur Tengah pun bisa tanam sayuran yang kok bisa ya gitu karena teknologi itu. Nah, kita berharap ketika petani ini manfaatnya bukan sekedar dia punya jaminan atas risiko gagal panen, tapi teknologi ini membantu mereka untuk upgrade kehidupannya lebih banyak. Amin. Itu memang harapan kami, cuman memang masih butuh waktu. Developmentnya perlu waktu. Dan untuk development itu modal juga capital expenditure-nya. Saya rasa untuk zaman sekarang ya Pak, digital itu bukan sesuatu yang mahal ya. Tapi memang menemukan yang tepat itu yang tidak terlalu mudah, tapi bukan masalah harga lagi saat ini rasanya ya, tapi lebih ke teknologi yang paling tepat untuk membuat itu menjadi easy access, easy bisa deliver dengan mudah gitu. Dan dibantu oleh konsultan untuk mencari itu terus-menerus ya.
Nah, Bu, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi kalau kita bicara penetrasi, tadi kan kita bicaranya baru satu kelompok kecil di Biner Maria. Kalau kita bicara inklusi keuangan, penetrasinya, angka terbaru kan kalau bicara inklusi keuangan 85%, literasinya sudah naik meskipun belum baru 50-an gitu kan. Ini pada kasus asuransi parametrik, pengaruh nggak inklusi literasi yang masih rendah ini ketika ketemu dengan mereka untuk bicara, Anda butuh asuransi yang kami punya loh. Pastinya Pak, ada sisi iya dan tidaknya. Dengan Yang Ibu bilang belum bankable, belum ya, ngerti. tapi gini Pak, berasa nggak Pak dalam kondisi pandemi kemarin ini, banyak sekali kemudahan yang kita peroleh dari sisi kita itu bisa melakukan banyak hal melalui online. Yang online itu bagian dari digitalisasi sebenarnya ya. Digital kan memang besar gitu ya, tapi kalau kita pilah-pilah sedikit, digitalisasi kan bagian dari online itu bagian dari digitalisasi ya. Jadi bisa menyentuh mereka secara online Pak. Jadi kan kita nggak perlu bolak-balik ke Bener Meriah ya. Ngobrol lewat online pun sekarang bisa. Memberikan training bisa pakai online. Jadi sebenarnya itu adalah bagian yang sedikit dimudahkan. Tetapi pemahaman itu ya balik lagi. Kita harus sering memapar mereka dan tentu saja seperti yang Bapak tahu ya, ada beberapa cerita tentang asuransi itu kadang yang sedikit merusak pembicaraan gitu ya, karena mereka berpikirnya sama asuransi sama gitu. Kita harus memberitahukan bahwa ini bukan model yang seperti itu, ini benar. Jadi kadang-kadang memang kembali lagi ilmu yang kita berikan harus secara konsisten terkirimkan. Nah itu terima kasih kepada kondisi sekarang yang online itu begitu mudah, semua orang, petani-petani kan juga punya gadget ya Pak, bisa di WA ya Pak gitu. Tinggal bagaimana sekarang deliver ilmu itu sering dan yang mereka baca adalah yang benar. Mereka nggak membaca informasi yang salah sehingga cerita tentang asuransi itu tepat. Dengan seperti itu bisa terdeliver mereka. Tapi untuk saat ini, yes, kita masih dimudahkan untuk menyampaikan beritanya, tapi ilmu yang ada di pasar mungkin ke mereka belum, ke para petani ini belum semuanya tersampaikan. Kita berharap bantuan dari koperasi, kita berharap bantuan dari pemerintah, kita berharap bantuan dari mungkin kayak lembaga-lembaga yang memang membantu petani untuk memperbaiki cara mereka bertanam dan segala macam itu, yang juga bisa memasukkan unsur ilmu asuransi ini ke dalam keseluruhan ilmu bercocok tanam yang ada di ekonomi Indonesia. Mungkin itu akan bisa memudahkan. Saat ini belum. Dan kita terus berusaha untuk memasukkan hal tersebut. Ada cerita menarik nggak ketika berinteraksi dengan para petani di Aceh ini? Ya, yang lucu itu adalah gini, pada saat kita cerita, tahu nggak Pak asuransi? Itu yang membuat saya jadi, ya. Kadang kita merasa bahwa asuransi itu kan gampang, asuransi itu kan tahu. Tapi kemudian ada satu petani menjawab, ya saya juga punya asuransi. Oh iya Pak, asuransi apa? Asuransi kejiwaan. Saya mau ketawa nggak boleh, tapi saya bingung, Bapak ini mau ngeledek saya, atau Bapak ini memang mau bercerita yang benar, ternyata maksud dia asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya maksudnya. Tapi dia sebutnya asuransi kejiwaan, jadi saya pikir, oke, di sini kita benar-benar harus menyamakan bahasa bahwa yang mereka maksud itu adalah sesuatu yang bukan seperti yang saya atau kami bayangkan gitu ya. Jadi kita nggak ada yang ketawa satupun, kemudian kita gali lagi, oh maksud Bapak asuransi jiwa, oke. Asuransi jiwa apa Pak? Nah kemudian baru kita cerita lagi, baru kita masukkan cerita ini. Tapi seru. Tapi seru ya. Seru. Dan akhirnya itu justru jadi pintu masuk ya. Betul. Jadi menjelaskan tentang yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi. Dan Juri Takaful kan nggak hanya ini ya, punya banyak hal gitu ya. Bahkan ada Pak Kepala Koperasinya tuh bilang, Bu, saya punya dana sekian untuk asuransi ini, bukan asuransi, sorry. Saya tabung ini kayaknya pengen deh diubah jadi asuransi. Gitu. Nah, kita jadi konsultan mereka akhirnya untuk, kayaknya boleh tuh Pak, kalau memang Bapak mikir. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti itu menarik, sehingga menyenangkan sih duduk bersama mereka itu, karena dapetin
oh iya ya, saya bisa membagikan apa, teman-teman dari Suri Syariah bisa membagikan sesuatu ilmu baru tentang bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana mereka yang tadinya mungkin hanya mereka pikirkan sebagai tabungan, tapi bisa menjadi tabungan plus asuransi. Jadi kalau selama pandemi, asuransi kesehatan dengan BPJS itu pintu masuk untuk mengedukasi masyarakat tentang asuransi. Ini dengan asuransi Palematik Syariah di sana, pintu masuk juga untuk menjelaskan asuransi secara umum. Yes. Termasuk programnya seperti apa. Luar biasa ya. Tepat Pak Edi. Jadi syariahnya itu di situ kan. Iya, tahun ya Pak, tolong menolong kita. Tolong menolong. Jadi pemirsa dan pendengar podcast TV Asuransi, kita bicara asuransi bukan sekedar jual beli, meskipun ada akad-akad di dalamnya kalau kita bicara asuransi syariah. Tetapi bahwa tolong menolong, mengajak orang, merangkul orang, itu sesuatu yang penting. Bagian dari asuransi itu sendiri, bagian dari komunitas. Value proposition kita Pak itu. Value proposition dari asuransi, khususnya dari asuransi syariah, Zurich Syariah. Nah, kita sampai pada akhir perbincangan saya dengan Ibu Ima. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini sesuatu yang baru, ternyata bukan sekedar produknya yang baru, tetapi Bu Ima dan tim pun mendapatkan ilmu yang baru berhadapan dengan orang-orang yang belum tanda petik terpapar asuransi, sehingga ketika bicara dengan mereka harus dengan bahasa yang berbeda dengan yang keseharian dilakukan supaya pesannya sampai. Supaya maksud dan tujuannya itu tercapai tanpa mereduksi pengertian asuransi itu sendiri. Nah, kita sampai pada akhir perbincangan. Bu Ima, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih ngobrolnya Bu Ima. Sama-sama Pak Edi, terima kasih banyak media asuransi sudah menjembatani industri asuransi sehingga banyak cerita tentang asuransi yang mudah-mudahan menjadi edukasi buat para masyarakat Indonesia. Terima kasih, dan kami selalu berusaha menghadirkan perbincangan-perbincangan yang menarik tentang seputar asuransi, termasuk kali ini menghadirkan Bu Ima, dan tunggu pertemuan-pertemuan berikutnya dengan narasumber-narasumber yang juga sangat menarik, dengan tema juga yang tidak kalah menariknya. Sampai ketemu lagi, dan saya akhiri selamat siang, selamat sore, atau selamat malam pada saat Anda menonton. Demi kejayaan asuransi Indonesia, Bu, semoga semuanya menjadi lebih baik ke depan. Amin. Sekali lagi, terima kasih.